Malam teman-teman, aku dapat isaroh untuk malam ini. Isarohnya anugerah apa aja yang diberikan Allah kepada saya. Semua keajaiban atau mujizat itu bisa diberikan kepada siapa saja. Syaratnya keyakinan kepada Allah, tidak menduakan Allah. Ibaratnya kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak menduakan Sang Pencipta dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Aku punya pengalaman solo journey, aku punya pengalaman perjalanan jiwa, spiritual, rohani, dan supranatural. Dan aku bisa baca pikiran orang lain, aku bisa baca hati orang lain, aku bisa baca energi orang lain. Misalnya orang lain baik atau buruk, aku udah bisa tahu duluan. Dan aku bisa baca body language atau bahasa tubuh dari orang lain. Dan dari situ aku punya sifat penyembuh, yang artinya aku bisa nyembuhin orang yang punya sakit mental, depresi, trauma. Ibaratnya dia pernah mengalami pelecehan seksual, dibully, dan kekerasan dalam rumah tangga. Itu aku dapat sebagai penyembuh. Dan ibaratnya aku juga punya yang lain lagi. Ibaratnya sifat yang Allah berikan adalah adil. Artinya dimanapun aku berada, kalau aku melihat ketidakadilan, berarti aku siap untuk melindungi yang lemah. Tapi aku juga harus lihat mana yang benar dan mana yang salah. Kebaikan. Jadi aku juga diajari dimanapun aku berada, aku itu bisa membawa kebaikan atau manfaat, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Aku juga diberi kelebihan dalam ucapan atau doa, bahwa ketika aku ketemu orang lain atau aku punya sesuatu yang ingin aku ungkapkan, asalkan itu kata-kata yang baik, ibaratnya itu udah dapat isaroh dari Allah, maka itu bisa menjadi nyata. Kebalikannya juga, kalau itu buruk, itu juga bisa jadi nyata. Jadi aku benar-benar berhati-hati dalam berkata-kata. Kenapa? Karena bisa jadi nyata. Itu karomah yang Tuhan kasih. Ibaratnya aku bisa memberkati orang, tapi aku juga bisa mencelakai orang dengan kata-kata. Itu yang hati-hati banget. Karena apa? Karena sesuatu yang datangnya dari Allah itu nggak ada duanya. Dan aku juga bisa melihat masa depan, bisa masa lalu aku belajarnya. Jadi untuk menentukan masa depan itu, aku belajar dari masa lalu. Ibaratnya aku dikasih kelebihan sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah orang lain. Jadi apapun masalahnya itu aku pasti lihat dari masa lalu, dan sekarang kenapa dia seperti itu, dan untuk masa depannya seperti apa. Dan aku juga diberi kelebihan, ibaratnya yang sifat-sifat Allah yang lain. Dari mana aku bisa dapat? Ya aku dari perjalanan hidup selama hidup ini, dari aku kecil sampai sebesar ini. Dan aku umur 40 tahun baru mendapatkan ibaratnya hidayah, dapat ibaratnya aku dibukakan kasaf hati, hijab dibukakan. Jadi aku baru mengenal Allah, oh Tuhan yang Maha Kuasa, yang ternyata yang selama ini aku ibaratnya hanya berdoa yang entah kapan akan diijabah, ternyata itu menjadi nyata. Dan aku sebagai saksi hidup bahwa Allah itu benar nyata. Ibaratnya hukum Allah itu juga nyata. Dan semua hal-hal yang ditulis di Al-Quran, di kitab-kitab suci yang lain, itu sama. Karena apa? Karena para
orang-orang utusan Allah yang terdahulu itu belajarnya juga dari alam. Dari apa? Dari penderitaan mereka, hidup mereka. Sama, saya juga belajarnya seperti itu. Kenapa? Karena seperti apapun saya nggak pernah membuang. Ibaratnya dari mana saya berasal, leluhur saya siapa. Kenapa? Karena itu yang akan ibaratnya menentukan kita bahwa oh, dari leluhur saya, dari ibu saya, dari bapak saya, sampailah kepada sang pencipta kehidupan, yaitu Allah. Jadi ilmu yang Allah berikan itu memang murni dari alam yang apa? Yang kita belajari dari kehidupan nyata ini. Saya berharap bahwa apapun yang saya dapat dari Allah itu bisa membawa kebaikan. Karena apa? Karena Allah ngajarin saya gak cuma sebagai penyembuh, tapi juga punya sifat adil, juga punya yang lainnya lagi, memberkati juga. Tapi saya juga diajari untuk menilai orang lain dulu, mana yang diutamakan dan mana yang tidak, mana yang salah dan mana yang benar. Kenapa? Karena saya dari kegelapan, saya dari pendosa, saya dapat hidayah. Jadi itu gak bakalan tak sia-siain. Saya juga gak bakalan menduakan Allah. Ibaratnya apapun yang udah jadi amanah, udah jadi tugas, udah jadi apa yang harus saya lakukan, itu akan bakalan saya kerjain. Kenapa? Karena saya bercermin dari pendahulu-pendahulu saya yang dulu. Bagaimana mereka jadi orang yang hebat, bagaimana mereka bisa menegakkan keadilan, kebenaran. Agar apa? Agar orang-orang yang di bawahnya itu mendapatkan kemakmuran, kedamaian. Saya belajar dari masa lalu, siapapun itu. Agar apa? Agar kita menjadi lebih baik. Saya ngomong kayak gini karena apa? Karena saya mau apapun yang Tuhan kasih kepada kita itu diterima dengan lapang dada. Karena apa? Karena di dalamnya ada ilmu. Apa yang kita lihat sekarang, yang kita rasakan sekarang, itu belum tentu yang terbaik buat kita. Allah kalau sudah mencintai kekasihnya, orang-orang yang mau berjalan di jalannya, apa yang gak Allah kasih sih? Derajat duniawi semua akan diberikan. Agar apa? Agar manusia itu bisa menjadi contoh untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, agar orang lain percaya bahwa apa yang diomongkan, apa yang diucapkan, apa yang ditulis itu nyata. Jadi apa yang saya videokan, apa yang saya tulis itu bakalan jadi nyata. Aku mau kalian itu belajar. Biar apa? Biar gak jadi pelaku menzolimi orang lain, agar tidak jadi korban dari kekejaman orang lain, agar tidak ada orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena gak mampu bertahan hidup di kerasnya dunia ini. Kalau kalian gak punya spiritual, gak punya ilmu rohani, kalau kita mengikuti ego, hawa nafsu, gak ada habisnya. Dunia itu enak, tapi apakah kalian tahu nasib dari orang-orang yang lupa daratan, yang mengikuti hawa nafsu duniawi, mulai dari harta tahta, perempuan, laki-laki, apapun itu, ujung-ujungnya apa? Dimusnahkan lewat bencana. Agar apa? Agar ada kehidupan baru yang lebih baik lagi. Kenapa? Kalau kita sekarang itu nggak bisa mendirikan kerajaan Allah, memakai hukum-hukum Allah, seperti Zulkarnain, seperti Umar bin Khattab, seperti Ratu Sima, seperti Tribhuwana Tunggadewi, atau sultanah-sultanah dari Aceh itu, maka yang pertama dilakukan Allah apa? Menghancurkan kebatilan, menghancurkan kerusakan itu. Agar apa? Agar mampu diberikan kehidupan yang baru. Kalau kalian gak percaya, silahkan kembali ke Al-Quran ya bagi yang Islam.
Untuk agama lain silahkan bertemu dengan ahli agamanya. Tanda-tandanya itu udah ada, udah nyata. Tapi kalau kalian gak mau melihat lagi kembali ke Al-Quran ataupun gak mau mencari tahu, nanti kalau terjadi penyesalan itu datangnya terlambat, udah gak ada gunanya. Tobat udah gak ada gunanya. Kenapa? Karena udah hukuman.